Rusia dikabarkan tengah memantau agresi militer Israel terhadap Iran. Bahkan Moskow khawatir serangan besar-besaran tersebut untuk melemahkan sekutu utamanya di kawasan. Meskipun mendukung Iran secara diplomatik, Moskow mengakui kapasitasnya untuk beraksi dalam konflik tersebut. Dikutip dari Al-Bayadin pada Rabu 18 Juni, Iran dikabarkan meminta bantuan militer dari negara tetangga. Adapun upaya mediasi dinilai mustahil dilakukan dalam situasi buntut agresi pasukan Zionis. Ketua Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Rusia menyebut diplomasi di balik layar akan melibatkan Iran dan Amerika Serikat dengan peran Rusia sebagai penengah. Namun pasukan Zionis tidak menunjukkan minat untuk terlibat dalam negosiasi apapun. Sementara itu, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan marah atas kerjasama intelijen dan militer yang berkembang antara Iran dan Rusia. Pasalnya, kemitraan tersebut menjadi perhatian utama Washington DC dan Tel Aviv di tengah konflik yang meningkat. Di sisi lain, Washington dan Tel Aviv diisukan menyebarkan informasi palsu untuk merusak citra hubungan tersebut. Operasi psikologis ini diduga untuk menggoyahkan kepercayaan publik Iran terhadap aliansi dengan Moskow. Sistem pertahanan udara Israel dikabarkan nyaris lumpuh setelah dibantai rentetan rudal dari Iran. Jika tidak segera disuplai dari Amerika Serikat, sistem ini diperkirakan akan gagal dalam 10 hingga 12 hari ke depan. Dikutip dari Palestine Chronicle, kabar itu dikonfirmasi oleh sumber intelijen Amerika Serikat pada Selasa 17 Juni 2025. Insiden ini membuktikan bahwa kemampuan Iron Dome mulai melemah dan Israel kini harus memilih target rudal yang ingin dicegat. Meskipun Israel mengklaim telah mencegat 90% rudal dari Iran, sejumlah serangan mampu menembus pertahanan dan menghantam target vital. Sementara itu, rudal Iran dilaporkan menghantam markas pasukan Zionis dan kilang minyak di Haifa pada Senin 16 Juni. Bahkan sistem Arrow kewalahan hingga Iron Dome tak sanggup menepis rudal hipersonik dari Iran. Selain itu, pakar rudal Israel Tal Inbar menyebut situasi ini bisa mempercepat dorongan untuk segera gencatan senjata. Hal itu lantaran pasukan Zionis dikabarkan hampir kehabisan pencegat Iron Dome. Dibandingkan sistem Arrow, Iron Dome dinilai terlalu lemah menghadapi rudal canggih dari Iran yang berkecepatan tinggi. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina dilaporkan telah menjatuhkan dan menyita drone Israel saat melakukan misi pengintaian. Pesawat tirawak tersebut diketahui tengah melakukan misi mata-mata sebelum dicegat oleh pejuang Al-Quds. Dikabarkan serangan pejuang Palestina itu berhasil tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Bayadin, insiden itu terjadi di wilayah Sujaya, Gaza Timur pada Selasa 17 Juni 2025. Adapun operasi bot itu bertepatan dengan tembakan mortir pejuang Palestina menargetkan posisi pasukan Zionis. Sementara itu, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas telah menghancurkan 2 kendaraan lapis baja Israel di wilayah Khan Yunis. Serangan itu menggunakan alat peledak SAWAS menyebabkan kendaraan terbakar dan tentara Israel dievakuasi dengan helikopter. Bahkan militer Israel mengakui 14 prajurit tewas dan 10 lainnya terluka serta 4 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, unit infanteri Israel yang berlindung di rumah juga diserang dengan bahan peledak anti-personel. Seorang penembak jitu pejuang Al-Qassam mengklaim telah berhasil melukai tentara Israel dengan senapan Colt buatan lokal. Bas perang yang kian memanas antara Israel dan Iran, militer Zionis dikabarkan mulai kehabisan stok senjata dan sistem pertahanan Iron Dome. Hal itu membuat Tel Aviv kewalahan menghadapi gelombang serbuan rudal balistik dari Teheran. Akibatnya menimbulkan kerusakan parah pada infrastruktur militer Zionis. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan pejabat senior Amerika Serikat pada Selasa 17 Juni. Kekhawatiran ini muncul di kalangan internal pemerintah Amerika Serikat yang tengah mengupayakan pasokan ulang senjata ke Tel Aviv. Adapun keterlibatan Presiden Donald Trump dalam konflik dikhawatirkan dapat memicu serangan balasan besar-besaran dari Iran. Lantas, situasi itu berpotensi memaksa Amerika Serikat menarik sebagian besar stok senjatanya. Perlu diketahui, serangan Iran telah melemahkan sistem pertahanan udara Israel dan menghantam industri militernya. Bahkan sistem pertahanan Arrow milik Israel dan Amerika Serikat juga dinilai mahal dan sulit diisi ulang dalam waktu singkat. Diketahui Arrow dirancang untuk menghadang rudal jarak jauh namun jumlahnya terbatas. Sejak operasi janji setia yang digencarkan Iran, pasukan Zionis mengakui kesulitan memperbarui persediaan amunisinya.
Kelompok Houthi di Yaman dilaporkan mengirimkan drone tempur untuk mendukung Iran dalam melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel. Langkah ini menunjukkan solidaritas militer yang semakin menguat di antara poros perlawanan terhadap agresi Zionis. Bahkan Houthi mengecam keras serangan brutal pasukan Israel terhadap kantor pusat lembaga penyiaran negara Iran di Teheran. Akibatnya menewaskan sejumlah jurnalis dan staf media. Serangan itu disebut sebagai tindakan biadab yang melanggar kebebasan pers dan hak jurnalis. Dikutip dari Tasnim News, kabar itu disampaikan Kementerian Informasi Yaman bersama organisasi media Ansarullah pada Selasa 17 Juni. Mereka menyerukan komunitas internasional dan lembaga kebebasan pers untuk mengambil sikap tegas atas aksi brutal Zionis tersebut. Selain itu, Yaman menegaskan tindakan keji ini akan memperkuat tekad Iran dan sekutunya untuk terus melawan kejahatan Israel. Di sisi lain, perusahaan radio dan televisi nasional Yaman menyuarakan solidaritas penuh terhadap media Iran dan memuji keteguhan para jurnalisnya. Aksi biadab tersebut justru memperlihatkan lemahnya posisi Zionis di mata dunia. Seorang warga negara Indonesia bernama Heri Supriyono yang tinggal di Yaman membagikan kesaksiannya soal situasi terkini di tengah konflik antara Iran dan Israel. Heri mengatakan ganasnya suara ledakan terdengar beberapa kali dari pemukiman Iran pada Selasa 17 Juni malam. Ia menduga suara itu berasal dari rudal yang diluncurkan Israel dan juga tembakan balasan dari pertahanan udara Iran. Menurut Heri, serangan kali ini terasa lebih keras dibandingkan malam sebelumnya. Hal itu lantaran Iran tengah melancarkan gelombang ke-11 serangan balasan ke wilayah Israel. Adapun salah satu titik serangan Zionis terjadi di Bundaran Azadi hanya 2 hingga 3 km dari tempat tinggalnya. Selain itu, serangan juga menghantam stasiun televisi Iran yang letaknya sekira 30 menit dari rumahnya. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Iran mengimbau warganya untuk berlindung di stasiun kereta bawah tanah. Pasalnya, Iran tidak memiliki fasilitas bunker bawah tanah seperti yang dimiliki Israel untuk menghadapi kondisi perang. Meski demikian, Heri menyebut warga tetap tenang namun waspada terhadap potensi serangan susulan. Amerika Serikat dikabarkan mengerahkan puluhan pesawat tanker bahan bakar dan 2 kapal induk ke Timur Tengah. Hal itu terjadi di tengah konflik antara Iran dan Israel kian memanas hingga Rabu 18 Juni 2025. Dikutip dari Kompas.com, lebih dari 30 pesawat tanker dikirim dalam beberapa hari terakhir untuk mendukung operasi udara di kawasan tersebut. Pesawat tanker ini berpotensi mendukung jet tempur Israel dalam misi pengeboman di wilayah Iran melalui pengisian bahan bakar di udara. Namun belum jelas apakah Amerika Serikat terlibat langsung dalam perang. Bahkan Israel diketahui kekurangan tanker untuk mendukung jet tempurnya dalam misi jauh ke wilayah Iran. Pada gelombang serangan pertama pada Jumat 13 Juni, Israel dilaporkan mengerahkan 200 jet tempur untuk menghantam target di Iran. Selain itu, Amerika Serikat telah mengerahkan gugus tempur kapal induk USS Nimitz dari Asia Tenggara menuju kawasan konflik. Kapal tersebut akan bergabung dengan USS Vinson yang sudah siaga di Timur Tengah. Kedua kapal induk ini mampu membawa lebih dari 60 drone hingga pesawat tempur elektronik dan helikopter. Dua fasilitas nuklir milik Iran dilaporkan hancur akibat serangan Israel dalam perang yang terus berkecamuk antara kedua negara. Bangunan tersebut berperan penting dalam memproduksi komponen nuklir Iran untuk pengayaan uranium. Akibatnya mengganggu proses pengayaan uranium yang penting bagi program nuklir negara tersebut. Dikutip dari Kompas.com, kabar itu dikonfirmasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional pada Rabu 18 Juni 2025 pagi. Sebagai informasi, pengayaan uranium merupakan proses penting yang bisa digunakan untuk bahan bakar reaktor atau senjata nuklir. Serangan itu menghantam fasilitas nuklir di wilayah Karaj dan Teheran, termasuk bangunan yang memproduksi serta menguji nuklir canggih. Selain menghancurkan fasilitas nuklir, Israel juga menewaskan beberapa komandan militer penting di Iran. Badan Tenaga Atom Internasional menyebut ada dampak pada ruang pengayaan bawah tanah di komplek nuklir Natan akibat serangan Israel. Sementara itu, Israel diperkirakan memiliki sekira 90 hulu ledak nuklir. Meski demikian, ketegangan kedua negara meningkatkan kecemasan konflik lebih luas yang melibatkan program nuklir di Iran.